Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Zaki dari jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga. Nah, di TPS sendiri ada pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta penalaran umum. Oke, kita langsung latihan soalnya teman-teman. Karena banyak latihan soal, maka akan semakin mengetahui karakteristiknya dan semakin cepat mengerjakannya. Nah, ini salah satu contohnya. Himpunan A, anggota himpunan A terdiri dari angka 6, 9, 14, dan X. Jika X terdiri dari jumlah 3 bilangan lainnya, di A berapa jangkauan A-nya? Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai X-nya. Nilai X ini merupakan hasil akumulasi atau jumlah bilangan 3 bilangan lainnya, yaitu angka 6, 9, dan 14. Ini kita jumlahkan. Nah, maka ketemukan teman-teman nilai X itu berapa? 29. Nah, pertanyaannya adalah berapa jangkauan A-nya? Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari suatu data. Nah, data kita sudah ketemu nih, ada angka 6, 9, 14, dan 29. Nah, 29 ini kan nilai terbesarnya, ya kan? Nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecilnya 6. 6 dan 29. Ya sudah, tinggal dikurangin. 29 dikurangin 6, ketemunya adalah 23. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu ya teman-teman, cara pengerjaan soal ini. Selanjutnya, nah ini ada suatu paragraf yang panjang. Tips dari saya adalah membaca dulu soalnya, baru pilihan jawaban, baru naskah yang terakhir agar hemat waktunya. Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf tersebut adalah, nah kalimat utama ini merupakan kalimat inti atau pokok pembahasan dari suatu topik. Nah, kita baca dulu paragrafnya. Ini kalimat pertama, oke. Intinya proses pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru dengan mengembangkan kreativitas siswa. Nah, kalimat kedua dijelaskan pengembangan kreativitas itu sangat penting. Yang ketiga, dahulu guru itu sering mendominasi, tetapi kini guru harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk lebih aktif dan kreatif. Yang keempat, membangun pemahaman yang baik. Yang kelima, kreativitas siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini sudah jelas ya, kalimat pertamanya berada di kalimat pertama. Apa alasannya? Di sini. Mengembangkan kreativitas siswa. Mengembangkan kreativitas siswa harus dikembangkan oleh guru. Karena di kalimat setelahnya itu dijelaskan pengembangan kreativitas itu sangat penting. Terus cara guru mengembangkan kepada siswanya, dan dapat tumbuh dan berkembang melalui dukungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Jelas jawaban untuk pertanyaan ini kalimat utama paragraf tersebut pada kalimat pertama. Ya, tipsnya teman-teman, baca dulu soalnya, baca dulu pilihan jawabannya, baru baca naskahnya. Nah, ini ada lagi soalnya. Sepertinya kalimat atau kata rumpang ya, ada titik-titiknya. Nah, kita baca dulu kalimat pertanyaannya. Makna kata ini pada kalimat ketiga. Nah, kita langsung cari aja kalimat ketiganya yang mana. Ini kalimat pertama. Ini ketika semprotan dingin dikenai tubuh ada sedikit kejutan. Kalimat kedua, guncangan ini. Nah, ini yang kita cari. Ini yang ditanyakan oleh soal. Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan. Nah, kata ini pada kalimat ketiga merujuk pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Coba kita baca. Ketika semprotan dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Nah, yang harus di garis bawah ini sedikit kejutan. Nah, kalimat setelahnya guncangan ini berarti menunjukkan kalimat akibat.
Ini merupakan kalimat hubungan sebab dan akibat. Nah, berarti sudah jelas ya. Jadi ketika semprotan dingin dikenai tubuh, maka ada sedikit kejutan. Sedikit kejutan ini akan terjadi guncangan. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan makna kata ini pada kalimat ketiga merujuk pada kejutan. Jawabannya adalah C. Ini itu merupakan kata-kata penunjuk baik objek maupun subjek. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini banyak banget ya kalimatnya, panjang banget paragrafnya. Untuk mempersingkat waktu, ingat tips dari saya dalam membaca soalnya. Ini soalnya. Apabila jumlah wisman atau wisatawan mancanegara selama Januari sampai dengan Oktober 2014 di Indonesia sebanyak 7,7 juta orang, maka jumlah wisatawan pada bulan November dan Desember 2014 banyak. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Nah, pilihan jawabannya ini beda-beda pada 2 digit atau 3 digit. Nah, lebih gampangnya ambil 2 digitnya saja ya. 1,5, 2,3, 2,4, 6,2, 8,5. Setelah itu kita lihat teksnya untuk mencari jawabannya. Nah, jawabannya ternyata ada di paragraf pertama di sini. Sementara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman sejumlah 9,3 juta orang pada tahun 2014. Udah informasinya itu aja, karena perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara Januari hingga Oktober itu 7,7 juta. Tadi sudah ada di soal. 2014 pada bulan Oktober 808.000. Tidak diperlukan karena kita cari November dan Desember. Nah, ini yang hati-hati. Waspada teman-teman. Wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara. Kita yang cari wisatawan mancanegara. Selain itu kita yang cari jumlah orangnya, bukan jumlah perjalanannya. Jadi kita temukan informasinya 9,3 juta itu selama tahun 2014. Berarti 2014 itu kan dari Januari sampai Desember. Kita kembali ke soal. Nah, ini ya. Berarti Januari sampai Desember tadi 9,3 juta. Kalau Januari sampai Oktober itu dari soal ini 7,7 juta. Berapa sih wisatawan bulan November dan Desember? Ya sudah, tinggal dikurangin aja. 9,3 juta dikurangin 7,7 juta. Hasilnya ketemu 1,5 juta. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jawabannya yang A. Jadi kita harus pahami dulu soalnya apa yang dimaksud, pilihannya apa saja, baru baca naskah. Jawabannya yang A ini ya. Oke, demikian penjelasan dari saya, dari kakak. Semoga bermanfaat. Seringlah berlatih, ingatlah strategi agar sukses dalam mengerjakan UTBK. Sekian, dan terima kasih.